Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Selamat menjalani hari, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Marganda Sialagan. Kiranya channel ini bisa menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan pesan-pesan yang menguatkan. Kita percaya bahwa bersandar kepada Allah tidak akan tergoyahkan. Allah tempat perlindungan, Allah satu-satunya yang sanggup memberikan solusi bagi kehidupan kita. Di awal kita sudah dengar namanya akan disebutkan penasehat ajaib. Dalam menghadapi sesuatu hal pasti ada pergumulan yang kita hadapi. Kita butuh saran bagaimana untuk mengatasi sesuatu, bagaimana bisa lewat dari setiap pergumulan demi pergumulan. Ada banyak tantangan yang kita hadapi di tahun yang kita hadapi ini. Masih di awal tahun saja begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa lari karena itu bukan jalan keluar. Itu namanya pengecut, itu namanya kita takut, itu namanya kita langsung menyerah, kalah. Hari ini pesan yang kita dengar adalah kita harus bersandar minta jawaban dari Allah yang perkasa. Semua orang butuh nasihat, kita butuh nasihat, saya butuh nasihat, saudara butuh nasihat, arahan bagaimana kita menghadapi sesuatu hal. Tapi pada kenyataannya sering di saat kita menghadapi tantangan, menghadapi situasi, kita minta saran, nasihat dari orang-orang yang justru menjerumuskan, yang kadang bisa menjerat kita, kadang bisa membawa kita ke tempat keadaan yang makin membuat terpuruk. Hari ini saya ingatkan saudara, mari berbaliklah, mari kita mencari tempat kita mendapatkan nasihat yang luar biasa. Mungkin saudara berpikir apakah harus menjumpai pengacara, menjumpai duta dan konsul, itu bayarnya mahal, tidak gampang bisa menjumpai. Sekarang harus bisa atur waktu, atur jadwal kapan bisa ketemu. Dan bisa saudara mungkin sudah ketemu, saudara harus bayar, cek berapa yang harus dibayar. Sekarang saudara mungkin harus mendapatkan jawaban yang puas seketika, atau mungkin saudara tidak mendapatkan jawaban tapi sudah menghabiskan banyak waktu, menghabiskan materi. Hari ini saya mengajak kita, ada penasehat yang luar biasa, yang berbeda lain dari yang lain, yang hanya satu. Dia adalah Allah yang perkasa. Kalau dikatakan tadi di awal dia adalah penasehat ajaib, berarti dia penasehat bukan sembarang penasehat. Dia bukan penasehat bayaran, dia bukan penasehat murahan, tapi apa yang dia nasihatkan itu seperti namanya ajaib. Saudaraku, kalau kita ingin mendapatkan nasihat, pastinya kita harus mencari tempat di mana yang benar. Hanya untuk mendapatkan jawaban, orang rela pergi ke sana kemarin hanya untuk mendapatkan kesehatan. Orang coba ke sini, coba ke sini, coba ke banyak tempat. Akhirnya mungkin menyerah, tidak ada jalan keluar lagi. Udah berobat ke sana kemarin, pergi ke Penang, pergi ke Medan, pergi ke tempat-tempat yang lain, tidak ada mendapatkan jawaban. Lalu gimana? Akhirnya setelah menyerah, dia mulai ke atas. Tuhan, aku berserah. Memang Tuhan solusi terakhir ya. Ya, orang senantiasa berpikir bahwa Allah itu adalah solusi terakhir. Coba semuanya, ya kalau istilahnya kalau main anak itu enak bawang ya, dari perhitungkan. Ya, yang utama pemeran utamanya yang lain, pemeran utamanya kita cari aktor-aktor yang lain, kita cari orang-orang terkenal yang lain, orang-orang yang dipandang manusia itu yang kita cari. Tapi begitu kita melakukannya, kita mungkin kecewa, tidak mendapatkan seperti yang kita harapkan. Antara bayarnya mahal. Sudah pernah melihat seorang yang dibayar mahal hanya berkata tersenyum, terima kasih. Bayarnya mahal, ada orang seperti itu. Nah, Allah kita bukan orang bayaran, Allah kita bukan penasehat murahan, tapi apa yang dinasehatkannya itu adalah pasti terjadi. Itu adalah solusi yang demi yang terbaik untuk kita. Solusi yang diberikan bukan sembarang solusi, bukan seperti yang kita pikirkan, tapi itu adalah solusi yang luar biasa. Jadi kalau saudara punya pergumulan hari ini, mintalah kepada Dia penasehat yang ajaib. Apa yang dinasihatkannya, dengarlah. Apa yang disampaikannya, lakukanlah. Pasti itu yang terbaik. Beda orang-orang pada waktu orang Israel, mereka sedang dalam pembuangan. Sisa pertanyaan kepada Yeremia, sampaikan kepada kami akan lakukan, kami akan ikuti.
nanti kau tidak akan dengar, kami dengar. Lalu setelah sampaikan Yeremia, oke, menyerahlah kepada orang Babel, maka kau akan selamat. Orang Babel bilang, oke, kami tidak akan mau, kami akan ke Mesir. Karena mereka tidak sungguh-sungguh mendengar nasihat. Nah, mereka coba lihat lagi, bandingkan mana yang lebih baik, mana yang lebih baik lagi, mana yang lebih baik lagi, timbang-timbang banyak hal. Kalau saudara ingin bertanya kepada penasihat ajaib, saudara tidak butuh pertimbangan A, B, tidak berpikir ulang, pikir ulang. Hanya kita butuhkan ya. Makanya firman-Nya dikatakan ya dan amin, diiyakan dan diaminkan, yakin itu pasti terjadi. Namanya penasihat ajaib. Apa yang dinasihatkan itu ajaib. Saudara tahu ajaib? Ajaib itu luar biasa, bukan murah, itu hal yang sangat-sangat luar biasa, yang bahkan tidak terpikirkan manusia. Itu ajaib. Ajaib ya, bisa keluar emas dari sebuah handphone. Itu ajaib. Ajaib ya, bisa keluar air putih dari sebuah teko. Ya memang ada airnya di situ, itu bukan ajaib. Teko sudah ada airnya bisa keluar, ya itu ajaib, itu bukan ajaib. Kan tinggal tuangkan saja sudah keluar. Tapi yang ajaib itu adalah hal yang tidak terpikirkan dan tidak bisa kita kerjakan. Itu yang adalah ajaib. Nah, ajaib itu adalah Allah bisa melakukan apa yang tidak bisa kita kerjakan, yang tidak terpikirkan, yang tidak mampu kita dapatkan, yang tidak mampu dibuat oleh manusia, yang manusia tidak bisa pikirkan, yang manusia tidak bisa batasi, yang tidak manusia tidak bisa kerjakan. Itulah keajaibannya Allah. Kalau dikatakan dia penasihat ajaib, maka setiap nasihat yang disampaikan dengarlah, setiap nasihat yang dia gemakan lakukanlah. Itu untuk kebaikan kita, itu untuk supaya kita bisa sejahtera, itu supaya kita bisa mendapatkan solusi atas setiap pergumulan kita. Saudara punya solusi, saudara pengen mendapatkan solusi, terimalah apa yang disarankannya, terimalah apa yang menjadi petunjuknya, karena petunjuknya itu akan pasti membawa kita ke tempat yang indah, ke tempat yang dia janjikan. Dia tidak pernah bawa kita ke jurang maut, dia tidak pernah membawa kita ke tempat kecelakaan. Dia tuntun kita untuk dibinasakan, tidak, tapi dia tuntun kita untuk membawa kita sampai ke tempat kediamannya bersama dengan dia. Jika kita dengar penasihat ajaib untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada kita, pasti kita akan terkagum-kagum terhadap apa yang dinasihatkan, terhadap apa yang disampaikan. Luar biasa. Belum pernah ada orang menyampaikan pesan seperti itu. Pada waktu Yesus berbicara, orang-orang mendengar, luar biasa. Belum pernah ada orang menyampaikan kata-kata seperti itu. Pada waktu itu Yesus membuka puluhan kitab suci, orang-orang kagum terhadap dia. Terus berkata, hari ini digenapi. Nah, apa yang dinasihatkan Allah itu adalah penggenapan, yaitu dia akan melakukan apa yang dia katakan. Allah kita bukan pembohong, dia bukan penasihat yang menyampaikan hoax, dia kan bukan penasihat menyampaikan kata-kata tipu, tapi dia penasihat yang menyampaikan kata-kata iman, kata-kata yang pasti terjadi, kata-kata yang kalau kita hidupi, kita lakukan, itu terjadi bagi kita. Barang siapa yang memiliki telinga, dengarlah. Barang siapa yang memiliki hati, menanggaplah. Barang siapa yang memiliki pikiran, bijaklah untuk menanggap hari ini. Kalau hari ini saudara menangkap pesan ini, lakukanlah. Jadi orang-orang yang siap untuk menangkap pesan, lakukan dan mendapatkan saran daripada Yang Maha Kuasa. Dia penasihat ajaib. Kalau disebutkan namanya, disebutkan orang penasihat ajaib, berarti orang sudah melihat bahwa semua saran, semua petunjuknya itu sudah luar biasa, sudah terbaik. Kalau orang cari dukun yang terkenal, karena semua namanya sudah terkenal kemana-mana. Nah, kalau hari ini kita bukan dengan kata dukun, kita sudah dengar dari mana-mana, dia penasihat yang ajaib. Berkerumunlah, bergerombollah, datang kepada dia, minta saran, minta petunjuk kepada dia. Dia tidak butuh uangmu, dia tidak butuh persembahanmu, dia tidak butuh cek untuk bisa sampai kepada dia, tapi dia butuh kita mendengar, merespon nasihat yang disampaikannya. Allah kita bukan harus dibayar dulu supaya dia menyampaikan petua bijak, tapi kita dengarkan, kita buka hati, kita responi. Jika saudara diberkati, jika saudara dikuatkan, saudara bisa tergerak hati untuk memberi yang terbaik bagi dia, karena dia sudah sangat baik dan teramat baik dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Dia Allah perkasa,
Dia tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dia Bapa yang kekal, itu Bapa yang dari awal sampai akhir tetap dia Bapa yang bukan pembantu, tapi dia Bapa. Bapa berarti sumber dari semuanya, source. Dia adalah tempat naungan kita, Raja damai. Dia Raja yang membawa kedamaian. Dia Raja yang memerintah, bukan membawa perpecahan, membawa orang kemana-mana, tapi apa disampaikannya untuk mesejahterakan rakyatnya. Kalau kita adalah rakyatnya, kita umat pilihannya, kita adalah anggota kerajaannya, kita akan mendapatkan kesejahteraan dari Dia. Hari ini pesan ini biar kita menguatkan setiap kita. Mari mendengar, mari menerima pesan nasihat dari Sang Penasehat ajaib. Ajaib yang disampaikannya itu akan terjadi, itu akan tergenapi. Terima pesan ini, kita dikuatkan sampai hari kekal, kita akan bersama dengan Dia. Tuhan